Beberapa isu prioritas lingkungan adalah penanganan sampah kota, kemudian penyediaan air bersih dan penanganan air limbah yang belum maksimum, kemudian memang masih terjadi alih fungsi lahan. Jadi DPRD selalu akan mensupport apapun kegiatan eksekutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Genius Kumar, Wali Kota Preman. Kita diskusi sedikit tentang bagaimana pengelolaan lingkungan, termasuk sampah di Kota Preman. Kondisi lingkungan saat ini adalah satu, belum optimalnya penanganan sampah. Timbunan sampah Kota Preman sebesar 66,95 ton per hari. Kemudian persentase penanganan sampah adalah 53,24% dan pengurangan sampah sebesar 10%. Nah, keterbatasan keterisian lahan TPA yang sesuai dengan standar teknis. TPA Tunggal Selatan luas 2,35 hektar memakai metode semi control landfill. Saat ini kondisi hampir penuh. Upaya pengurangan sampah di sumber sampah belum maksimal. Yang kedua, penyediaan air bersih dan penanganan air limbah. Air baku diperoleh dari air permukaan berupa air sungai, air tanah, dan danau, talau. Kota Preman memiliki 3 sungai besar, yaitu Sungai Batang Piaman, Sungai Batang Mangkung, dan Sungai Batang Mangau. Beberapa parameter air sungai melebihi baku mutu air kelas 2. Kemudian peningkatan kebutuhan air bersih mempengaruhi peningkatan timbunan air limbah. Kemudian penanganan air limbah masih relatif rendah. Air limbah domestik yang dihasilkan kebanyakan disalurkan ke drainase atau air permukaan. Yang ketiga, alih fungsi lahan. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan perubahan pemanfaatan lahan berupa peningkatan penggunaan lahan kering, perairan kolam, dan lahan lainnya. Pemanfaatan lahan existing kawasan terbangun di Kota Preman sekitar 19,7%. Dalam rangka penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah untuk Nirwasita Tantra tahun 2022, Fungsi Legislasi DPRD Kota Pariaman sampai dengan tahun 2021 telah menerbitkan beberapa peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Dalam fungsi budgeting atau penganggaran, DPRD melihatkan perhatian penuh kepada pengelolaan lingkungan hidup. Makanya kita menganggarkan 5% dari jumlah penganggaran APBD Kota Pariaman. DPRD Kota Pariaman akan selalu mensupport apapun kegiatan pemerintah, termasuk kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, supaya kita mewujudkan Pariaman menjadi kota pesisir modern, dinamis, dan berwawasan lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan dan program pengelolaan lingkungan. 1. Penanganan sampah. Kita terbitkan regulasi untuk mendorong upaya optimalisasi pengelolaan sampah berupa perda, perwaku, dan surat edaran. Mengembangkan Intermediate Treatment Facility (ITF) berbasis teknologi pengomposan, TPST, dan bank sampah di setiap desa, kelurahan, dan sekolah. Menggiatkan kegiatan bank sampah seperti Bank Sampah Tunas Muda Jawi-Jawi 2, Bank Sampah Sahabat Alam, Bank Sampah Sabi Juliber, serta bank sampah di sekolah-sekolah di Kota Pariaman. Penambahan TPST di kelurahan-kelurahan untuk memaksimumkan jangkauan pelayanan. Kemudian terus melakukan upaya untuk mengatasi kurangnya lahan TPA melalui pembebasan lahan, baik dengan cara membeli maupun menyewa lahan masyarakat di sekitar TPA. Tahun 2020 dilakukan pengadaan lahan seluas 1 hektar sebagai tambahan. Terus melakukan upaya sosialisasi pengurangan sampah kepada masyarakat melalui sosialisasi langsung berbagai media dan event di Kota Pariaman. Kemudian menambah jumlah sarana pengangkut sampah. Kemudian penyediaan air bersih dan penanganan air limbah. Pemanfaatan air baku yang berasal dari sungai yang ada di Kota Pariaman, menyusun rencana sistem pengelolaan air limbah domestik Kota Pariaman baik secara terpusat maupun setempat dalam skala individu, komunal, dan kawasan. Melakukan pemantauan rutin kualitas air sungai, air laut, dan talau atau danau di Kota Pariaman. Meningkatkan peran pengawasan pada rumah makan, penginapan, dan sumber kegiatan yang menghasilkan limbah cair.
melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke badan air permukaan serta menerapkan pola hidup PHBS. 3. Alih fungsi lahan. Penetapan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RT RW untuk instrumen pelaksanaan perizinan dan pengawasan pemanfaatan lahan di Kota Pariaman. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B, penetapan lahan sawah yang dilindungi LSD, perencanaan penetapan wilayah ruang terbuka hijau dengan pembangunan hutan kota, botanical garden, kawasan pelindungan burung, waterfront city, kawasan wisata. Kemudian melakukan penghijauan seluas 37,02 hektar. Pembangunan ruang terbuka hijau pada 30 titik seluas 40,7844 hektar. Melakukan rehabilitasi ekosistem perairan serta memulihkan terumbu karang. Kemudian inovasi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. 1. Bidang penanganan persampahan dan air limbah, pembangunan TPST dan bank sampah berbasis partisipasi masyarakat di 10 kawasan desa kelurahan. Kemudian pusat daur ulang sampah skala Kota Pariaman. Kemudian pengolahan sampah organik dengan biokonversi sampah organik oleh serangga black soldier fly. Kemudian mengoperasikan bank sampah. Kemudian mengukuhkan barakai sebagai penjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan desa. Kemudian pengembangan maggot dan produksi ekoenzim di bank sampah. Kemudian kegiatan sedekah minyak jelantah di desa Kampung Apar. Membangun dan mengelola sistem pengelolaan air limbah daerah SPALD berbasis komunal di lingkungan padat penduduk. Ketiga, berikutnya pengembangan ekowisata berbasis kawasan pesisir. Kemudian inovasi pengelolaan pariwisata ramah lingkungan, penyusunan rencana induk pengembangan kepariwisataan RIPAR Kota Pariaman, di mana mengembangkan pariwisata dengan ekowisata, penanaman terumbu karang di laut, konservasi penyu Pariaman dan wisata edukasi, program kota hijau dan waterfront city. Demikian beberapa program unggulan yang sedang kita laksanakan. Mudah-mudahan pembangunan lingkungan di Kota Pariaman akan semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pariaman makin tak jela, pemandangan alamnya sabana ranca, bulan Muharram tabui di hoyak baduyun umai sasa basasa. Pada buah ombak pantai Gandoria, isya anginnya tanangkan pikiran. Ciun yang nyoranca, ci ajonnya gagah, budinyo elok jadi tauladan. Ciun yang nyoranca, ci ajonnya gagah, budinyo elok jadi tauladan. Bulan Muharram tabui di hoyak baduyun umai sasa basasa.